Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Mari tundukkan kepala kita semua, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Sampai saat ini kami ada semua oleh karena kasih Tuhan. Di mana hari ini kami boleh memperingati bagaimana Yesus naik ke surga. Dan kami percaya kenaikan Yesus ke surga itu adalah satu tujuan, menyiapkan tempat bagi kami orang-orang yang percaya, setia sampai pada akhirnya. Itu sebabnya ibadah kami pada saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mohon kuasa-Mu memimpin ibadah kami. Sehingga ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan untuk menikmati berkat-berkat dalam ibadah saat ini. Kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini, biarlah pengurapan mengurapi mereka semua. Satuan hati Engkau taruh bagi mereka, sehingga ketika mereka melayani, menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan, hati Tuhan disenangkan, Engkau yang mengurapi, dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap hati kami, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai saat ini untuk beribadah. Dengan satu hati kami usir, kami hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu berkuasa di tempat ini. Kami bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kali lagi kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa setiap umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Kami sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan buka tabiskan ibadah kami saat ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Lebih lagi. Mungkin untuk yang muda-muda boleh duduk di bawah aja ya. Yang kursi diprioritaskan untuk yang orang tua. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. With one accord, every praise is to our God. Hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. This one accord, every praise is to our God. Hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory,
we praise is to our God. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya dong. Kita mau memuliakan Tuhan lebih lagi. Kita mau agungkan Dia sebab Dia layak. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Lagi dari awal sama-sama katakan, kuasa maut telah dikalahkan, amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari sama-sama kita mau nyatakan pujian kita. Semua telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia siapkan tempat buat kita semua. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Lebih pemenang, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara percaya sudah bebas, amin. Amin. Kurang keras, sudah bebas, amin. Amin. Sama-sama katakan, ku bebas, bebas, bebas karena Bapa. Mari nyatakan dengan iman kita, saudara. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Kita sudah bebas. Ku telah bebas, bebas, amin. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa
Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya yang terlalu besar pada kita. Pengorbanan yang Kau berikan Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Pada saat ini kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Telah kami lihat Tuhan bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa pujian ini. Telah kulihat Tuhan. Mari lagi bersama-sama nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar. Dari dalam hati kita katakan kasih-Mu. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Betapa kami sangat mengagumi setiap karya yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kau telah lahir, mati, Engkau bangkit dan Engkau naik ke sorga untuk siapkan tempat bagi kami. Dan katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sangat luar biasa. Saat ini kami butuh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Sampaikan kepada kami apa yang ingin Tuhan sampaikan. Berikan tanah hati yang terbaik bagi kepada setiap telinga yang mendengar. Firman itu ditaburkan di tanah hati yang terbaik, bertumbuh subur, berbuah lebat. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan berbuah melakukan kehendak Tuhan. Segala kuasa iblis bentuk apapun berusaha mengganggu fokus kami dengar firman-Mu. Kami tolak, hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengan bebas mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati. Doa syukur kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, atas segenap persembahan yang telah diberikan. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dalam hitungan ketiga kita berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kebaikannya kepada kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama saat ini. Nah saudara, hari ini tentu kita memperingati ya saudara. Jadi kita apakah itu kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan, itu sifatnya adalah memperingati. Peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun lalu. Nah saudara, sebelum saya ajak saudara membaca Alkitab, saya mau tanya yang duduk aja, yang duduk di sini. Yang duduk tapi yang anak sekolah minggu sekolah minggu aja. Yang duduk tapi anak sekolah minggu. Nah anak sekolah minggu, mau tanya dulu nih. Setelah Yesus bangkit, terus naik ke sorga. Nah, dari Yesus bangkit sampai naik ke sorga, ada berapa hari Yesus selama di muka bumi? Ayo, yang sekolah minggu ya. Yang sekolah minggu, berapa hari? 40. Oh, sini duluan ya, siapa namanya? Siapa duluan jawab tadi? Oh, kamu yang duluan. Ayo dah. Nanti kamu tanya sama om-om yang hadir ya. Om-om bukan tante-tante. Om, mau kasih hadiah apa saya? Jawabannya. Oke, Tuhan berkati. 40 hari. Saudara, itu tentu dari kebangkitan sampai Yesus naik ke sorga ada 40 hari. Nah, setelah 40 hari, Yesus berkata kepada para rasul, ya saudara, bahwa sebelum Yesus naik ke sorga, nanti setelah 40 hari dia naik ke sorga, para rasul pada waktu itu kan mereka ada di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, katanya begitu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sekarang saudara, kita baca dulu Alkitab. Saudara, ini panitia mana ini ya? Saya berapa menit? Soalnya kalian ada games, ada apa lagi? Oh pendek bener. Ya, mari buka Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kita baca ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari bangkit berdiri semuanya ya. Saya ayat 6, saudara ayat yang ke-7. Yesus terangkat ke sorga, itu perikopnya, atau naik ke sorga, kembali ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, mengangkat kamu. Akan kembali dengan cara yang sama, ketika memberkati dan naik ke surga. Amin, Tuhan berkati. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sebelum saya menjelaskan ayat ini, saudara, sebelum saya menjelaskannya, saya mau nanya lagi nih sama anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu. Jadi pada waktu
mau bikin acara ini, nah baru panitia bilang temanya apa. Nah begitu, anak sekolah minggu ada yang tahu nggak temanya yang diminta panitia, terus Om sudah kasih, terus sudah di-share di grup. Anak sekolah minggu ada yang tahu nggak temanya apa? Hah? Oke, enggak ada? Yaudah, semuanya. Ada yang tahu temanya apa? Nah, wah kamu nggak bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, nanti Joshua tanyain ibu-ibu ya. Ibu-ibu mau kasih hadiah apa sama saya ya? Jojo, iya. Jojo, apa? Jojo nanti ini tanya ke ibu-ibu. Datangin aja ibu-ibunya. Ya, oke, Tuhan berkati. Sekarang kita akan masuk, saudara. Dari tema ini, saudara, mengenai kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan saya memberi tema pergi dan datang kembali. Saudara, saya membagi 4 bagian. Saudara bisa bayangkan tema ini saya bagi 4 bagian. Jadi saudara, bagian pertama saudara kita akan bahas 3 maksud Yesus pergi, kembali atau naik ke sorga. Yang kedua, 3 pesan Yesus menjelang pergi kembali ke sorga. Yang ketiga, 3 janji Yesus menjelang naik ke sorga. Yang keempat, 3 maksud Yesus kembali datang dari sorga. Nah saudara, yang kita mau bahas hari ini adalah 3 maksud Yesus pergi kembali ke sorga. Nah perhatikan dari tema yang saya berikan kepada panitia, pergi dan datang kembali. Ini adalah saudara, makanya saya bagi 4 bagian. Jadi dia pergi ke sana saudara dan akan datang kembali. Nah tentu di dalam 4 bagian ini kita akan dapat semua secara utuh untuk maksud daripada tema ini. Sekarang saudara, dari ayat-ayat yang kita baca saudara, melalui Lukas dalam Kisah Para Rasul menulis tentang kisah daripada Yesus itu pada waktu mau naik ke sorga. Saudara, dia berkata bahwa di dalam hal ini ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi pada waktu Yesus itu terangkat ke sorga, itu bukan berarti tidak ada orang lihat. Itu banyak sekali yang lihat. Banyak orang yang lihat sehingga saudara ketika banyak orang melihat Yesus naik ke sorga, saudara selanjutnya dia berkata begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekarang kita bahas dulu saudara yang saya katakan tadi. 3 maksud Yesus kembali ke sorga. Nah saudara, jadi tentu saudara kita bukan sekedar melihat atau mendengar Yesus itu kembali atau naik ke sorga. Saudara, ada maksud dia pergi ke sana. Dia selain memang sudah menyelesaikan saudara tugas. Jadi Yesus waktu datang, waktu dia lahir itu memang ada program Allah sendiri untuk datang sebagai manusia atau ketambahan natur manusia untuk menebus dosa manusia. Nah itu misinya, tapi setelah selesai menjalankan misinya, Yesus mesti kembali. Nah kembali ngapain dia di sana? Ini penting bagi kita saudara, secara teks jelas menulis dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan apa saudara? Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Perhatikan saudara, yang disediakan tempat oleh Yesus hanya orang yang percaya Yesus. Amin. Mari kita baca ayat ini dulu. Baca 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Jadi sangat jelas saudara, Yesus pergi ke sorga menyediakan apa? Buat siapa? Orang percaya atau bagi kita.
Yesus pergi ke situ menyediakan, situ itu maksudnya sorga ya. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang percaya. Jadi kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat pribadinya, Yesus tidak sediakan tempat. Jadi sekali lagi, jelas sekali maksud dari Yesus pergi ke sana untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Bilang kiri kanan, Yesus pergi sediakan tempat bagi kita. Saya ulang lagi, sering saya bilang, tanya kiri kanan, kira-kira tempat itu sebenarnya rumah ya. Bilang begini, kira-kira rumahmu besar atau kecil? Bilang gitu. Ada yang bilang, udahlah mau digubuk yang penting masuk sorga. Yesus tidak menyediakan gubuk. Bahan-bahannya baca di kitab Wahyu itu materialnya emas, perak. Hanya saja bedanya kecil dan besar. Begitu aja. Jadi materialnya yang Yesus siapkan di sorga buat orang percaya betul-betul tidak ada gubuk. Rumah cuma bedanya besar atau kecil. Di kota atau di desa, itu aja. Sebab itu saudara jelas, saudara harus ingat ini bahwa Yesus naik ke sorga ternyata tidak hanya diam begitu saudara. Tetapi dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu begini saudara. Saya ajak saudara melihat di Matius 20 ayat 20 sampai 24. Matius 20 ayat 20 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama ya. Bersama-sama. Boleh kalau saudara memang kuat nahan diri, boleh lihat di HP. Tapi kalau tidak kuat nahan diri untuk buka WA atau yang lain-lain, jangan, lebih baik HP taruh. Tapi kalau saudara merasa, oh saya kuat dengan godaan, ya sudah, saudara boleh lihat Alkitab di HP. Tapi kalau rasa tidak kuat dengan godaan, nah lihat aja di depan. Ya, mari kita baca, 1, 2, 3. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Terus kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab ibunya itu, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Terus, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Terus Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Balik dulu di ayat pertama yang dibaca tadi. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus. Nah saudara, ini memang kita perhatikan, ini bukan kebetulan. Saudara, ternyata ibu-ibu ini sangat memperhatikan saudara dan senang untuk anaknya itu duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Jadi maksudnya kebanyakan ternyata ibu-ibu dia mikirin anaknya supaya duduk di sorga, di tempat yang terbaik. Saya tidak tahu kenapa ditulis ibu-ibu, padahal bapak-bapak juga banyak memikirkan itu. Tapi saya juga tidak tahu ya saudara, ini kenapa ditulis begitu. Tapi ini saudara, anak-anak itu dari ibu itu, saudara Zebedeus serta anak-anak itu kepada Yesus, mereka itu mau minta, dia bilang begini, boleh enggak Yesus, anak kami ini yang satu duduk di sebelah kiri, yang satu duduk di sebelah kanan. Ini bicara tempat, ini bicara posisi yang ada di sana.
Yesus berkata selanjutnya bagian terakhir kita baca saudara. Dia berkata dia tidak akan berhak memberi itu secara cuma-cuma. Dalam arti kata beda itu konsep keselamatan. Semua orang yang percaya kepada Yesus mendapat upah yang sama. Selamat. Mau datang pagi, datang siang, datang sore. Engkau mau percaya Yesus sama-sama. Upahnya satu. Selamat. Tapi kalau upah tempat itu beda. Kalau tempatnya duduk di sebelah kiri atau kanan, Yesus bilang apa saudara? Baca 2-3. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Bukan yang bagian terakhir tadi. Nah, 20 berapa tadi ya? 24. Oh belum, bukan. Dia bilang 23 kali, 23. Oh bukan. Ini, baca coba 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini maksudnya Yesus berkata, oh kalau kamu selamat, upahnya sama, sudah diberikan. Tapi untuk duduk di sebelah kiri, ini maksudnya disediakan Bapa kepada yang melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya saudara. Jadi ternyata Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya, bukan sama rata semua, tetapi menurut orang-orang percaya yang telah melakukan firman Allah. Jadi seringkali saya bilang, makanya jangan heran saudara ketika kelak kita masuk ke sorga, saya sering bilang rumah kita sama atau beda-beda? Beda dan kita tidak bisa protes. Wah Tuhan kami kan satu jemaat, sama-sama di Air Siloam Kota Wisata. Saya bahkan lebih dulu jadi jemaat dari dia. Kenapa dia lebih besar rumah dari saya? Kita tidak bisa protes karena Tuhan akan bilang, iya dia belakangan datang tapi dia lebih banyak melakukan firman Allah. Tuhan akan jawab seperti itu. Nah sebab itu saudara, kita kembali bahwa memperingati Yesus Kristus naik ke sorga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Kalau Yesus belum datang kedua kali saat ini, kita masih diberi waktu hidup. Apakah diberi waktu hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, atau 100 tahun lagi ke depan? Saudara, tugas kita tentu, kalau begitu Yesus pergi menyediakan tempat bagiku sesuai dengan apa kata Bapa, yaitu orang yang melakukan firman Allah. Pesan firman Allah bagi kita, marilah kita berlomba mengisi neraca hidup kita. Marilah kita berlomba melakukan firman Allah. Kalau mau tempat besar di sorga. Amin. Kalau mau. Tapi kalau saudara, tapi begini, tapi jangan juga membangun pola pikir, ya udahlah biar tempat kecil di sorga, mau gubuk, itu yang saya bilang tadi. Jangan membangun itu saudara. Karena Tuhan itu memang memberikan kita yang terbaik. Coba lihat lagi begini. Coba kita lihat di Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 2. Sudah, mari kita baca. 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini dia sedang bicara, saudara. Tadi saya bilang Wahyu berapa, saudara? 21 ayat 2 ya. Lompat lagi ke 23 dan 24. Ini bicara kota itu, saudara. Jadi kita itu disebut di sini Yerusalem baru itu pusat kotanya. Jadi langit bumi baru pusat kotanya atau ibu kotanya itu saudara itu Yerusalem baru. Ya.
Ya, ini kan dia menceritakan bagaimana tentu orang juga saudara kadang-kala berpikir, oh saya itu pengen tempatnya di ibu kota. Nah kan begitu, ibu kota. Nah ibu kotanya itu Yerusalem baru. Mari kita baca lagi ini 2:3. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Anak domba itu Yesus. Jadi karena dia itu Tuhan. Ini sedang saya bawa saudara, kan Yesus naik ke sorga. Nah di sorga itu yang dimaksud itu langit bumi baru. Saudara lihat keadaan kota itu. Tidak ada mataharinya. Tapi terang. Beda ya saudara dengan bumi kita sekarang. Saya cuma berapa hari ke Bali. Setelah pulang, oh sudah berubah Pak Gembala, apa? Sudah coklat. Panas. Tapi di sana saudara, tidak ada matahari tapi terang. Dan kalau tidak ada bulan juga untuk menyinarinya. Karena apa? Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Luar biasa ya, langit bumi baru. Ada yang pengen lihat langit bumi baru? Saudara pengen masuk surga? Mau sekarang? Belum. Semua mau tapi belum mau sekarang. Karena neracanya masih dikit katanya. Ya kan, ya, beri kesempatan Tuhan biar saya isi neraca dulu. Lakukan firman Tuhan dulu. Terus lagi ayat 24, ayat 24. 23. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kalau saya lihat ya, raja-raja ini, kita ini anak-anak kerajaan saudara, membawa kekayaan bukan berarti kekayaan kita di bumi kita bawa ke langit bumi baru, enggak. Saudara, semua ketaatan perbuatan kita, yang kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Allah, itu kekayaan kita yang kita bawa. Bisa paham saudara? Ketaatan, kesetiaan, pengorbanan yang kita lakukan, itu kekayaan kita yang kita bawa ke sorga. Berdasarkan itulah yang disebut, itulah kekayaan yang menempati kita di sana. Wahyu tadi saya bilang tadi 22 ya. 22 ayat 1 dan 2. 22 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana ada sungai yang mengalir. Itu keadaan langit bumi baru ya saudara. Itu tempat yang Yesus pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Baca 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Yang apa? Jernih bagaikan apa? Kristal. Tahan dulu. Saudara bisa bayangkan. Kita kadang-kala lihat di media ya, orang kirim. Aduh laut di sini jernih. Air di sini jernih. Nah itu saja saudara senang dilihat. Ini gimana ya di sorga itu langit bumi baru. Ada airnya. Makanya saya bilang kita tuh masuk sorga itu bukan roh, jiwa. Itu memang ada tubuhnya. Kayak begini tapi tubuh yang sudah seperti Yesus sudah disempurnakan. Ada airnya. Airnya jernih. Nggak ada racunnya airnya. Terus dibilang apa? Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah. Wah luar biasa ya. Ayat yang kedua bilangnya apa? Ayat 23. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada apa? Pohon-pohon kehidupan yang berbuah apa? 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Sebentar ya saudara, nanti tapi jangan juga saudara, oh Pak di sorga itu ada bulan Januari, Februari, Maret. Enggak ada sudah, jadi ini sesuatu kekal, yang kekal itu diceritakan di alam yang terbatas ini saudara. Jadi sebetulnya di sana itu ini menggambarkan kalau kita kan dibilang 12 bulan itu sempurna. Bulan kita kan cuma 12 kan, itu sempurna. Itu maksudnya, itu terus menerus. Makanya saya bilang di sorga itu sebenarnya enggak ada rasa lapar, enggak ada rasa ingin apa, karena semua punya. Kita saja kan ada saat-saatnya kita di bumi ini. Kalau contoh begini, kita makan. Kalau kita sudah kenyang, saudara mau apapun makanan, saudara sudah tidak ada rasa ingin. Karena semua sudah ada, sudah kenyang. Nah, begitu juga sudah di sorga itu sudah semua itu penuh. Mau makan pun begitu saudara.
Itu tersedia semua. Berarti di sana itu makannya buah, enggak repot-repot lagi bikin panitia, masa apa, nyari dana dulu beli, enggak ada. Enggak perlu bikin panitia, mau makan aja. Ya. Selanjutnya lagi 12 kali. Dan apa katanya? Daun pohon-pohon itu dipakai apa? Untuk menyembuhkan apa? Bangsa-bangsa. Di sana enggak ada penyakit sebetulnya. Itu sebetulnya menceritakan di sana itu daun itu menyehatkan semua. Kalau kita di sini yang membuat kita apa ini? Dapat oksigen bagus apa saudara? Tanaman kan saudara, supaya segar. Tanaman. Kalau itu di sini saudara di bumi kita memang tahu daun-daun kita mesti tanam supaya segar. Tapi kalau di sorga itu sudah dikatakan saudara itu selalu sehat, udara segar luar biasa. Oke, dari ini saudara, Yesus naik ke sorga itu saudara menyediakan tempat bagi kita. Bukan hanya tempat dia, saya bilang tadi besar atau kecil rumah. Tapi dia menceritakan juga suasana di sana, di sorga itu tidak ada matahari. Tapi diterangi oleh terangnya dari Tuhan. Bagaimana juga air di sana mengalir seperti kristal. Demikian juga dia berkata pohon-pohonnya berbuah terus. Demikian daunnya itu bicara segar terus udaranya. Tidak ada polusi di sana. Dan tidak ada kematian di sorga. Semua hidup kekal. Dan sukacita terlebih tidak mikirin tagihan utang. Tidak stres saudara. Lunas semua utangnya. Tidak ada utang di sana. Betul-betul. Wah. Nah saudara, saya bilang tadi dari mendengar cerita ini, saya percaya saudara rindu apa yang saya bilang tema kita tadi apa? Pergi dan datang kembali. Ketika kita mendengar ini, saya percaya kita pengen Yesus datang kedua kali, segera datang. Amin saudara. Kalau dia datang kedua kali kan tidak ada yang nolak. Dan jelas kalau dia datang kedua kali, apa yang ditulis oleh Alkitab, saudara kita masuk ke sana dan saudara dan saya akan berkata, wih betul apa kata Pak Gembala dulu. Tempatnya ada yang besar, ada yang kecil. Suasananya, aduh pohon-pohonnya luar biasa. Airnya bening luar biasa. Tidak ada polusi, orang semua sehat. Orang semua segar. Tidak ada yang kalau ketemu, aduh bebannya berat karena utangnya banyak. Dia mikirin, aduh tagih. Tidak ada, semua cerah mukanya. Jadi Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat buat kita. Dan tempat di sana betul-betul tempat yang luar biasa indah. Karena itu adalah tempat buat kita orang percaya. Sebab itu firman Allah berikan pesan bagi kita. Sekali lagi, hanya orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatnya yang disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu saya tutup khotbah saya dengan karena Yesus sudah pergi dan dia akan datang kembali. Hanya menjemput orang percaya kepadanya saja. Sehingga kita yang ada saat ini harus sekali Yesus. Sekali Yesus. Sekali Yesus bilang kiri kanan. Tetap Yesus. Beri salam kiri kanan. Sekali Yesus tetap Yesus. Beri salam kiri kanan. Beri salam sekali Yesus tetap Yesus. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya jemaat GPD Arisulam Kota Wisata. Yesus sedang menyediakan tempat rumah buat kita semua. Pasti rumah kita besar semua. Amin. Tuhan berkati, demikian renungan firman Tuhan. Saya bilang saya membaginya 4 bagian, nanti saya akan lanjut lagi ya di bagian 2, 3, dan 4. Oke saudara kita berdoa, kita bersyukur, selanjutnya panitia punya acara selanjutnya ya. Jadi ada acara dari panitia, kita akan ikutin terus acara mereka saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita bangkit berdiri. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kami.
Engkau telah naik ke sorga, kami bersuka cita karena Engkau menyediakan tempat bagi kami, rumah buatan Tuhan, rumah yang indah bagi kami semua. Sebab itu biarlah kami yang sudah datang saat ini tetaplah mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali. Waktu yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami berlomba-lomba mengisi neraca hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada di antara kami yang datang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Ada persoalan-persoalan hidup, rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, bisnis, keuangan. Di tempat ini juga kami menaruh setiap persoalan itu ke dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada jawaban yang pasti dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang kekal, kami berdoa, kami bersyukur. Acara selanjutnya dari panitia kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan pembangunan. Dan dengan kasih Kristus, adik Jane memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi agar berguna bagi gereja kita. Amin. Amin. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan untuk segenap persembahan yang telah diberikan. Juga terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya terus Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan pada pagi hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik, multimedia, asyar, petugas koletan, dan seluruh jemaat yang telah hadir. Kita sama-sama melayani dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Untuk komsel dan ibadah gabungan Pelprip WSP, akan diadakan kembali di 2 minggu ke depan. Hari Kamis tanggal 14 Mei akan diadakan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, jam 9 pagi di gereja. Untuk doa 10 malam akan diadakan pada tanggal 15 Mei sampai tanggal 24 Mei. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Berikut ditampilkan jadwal kegiatan YNB minggu ini dan beberapa minggu ke depan. Hari Minggu,
jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Baptisan selam akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei. Bagi yang akan mengikuti baptis selam diharapkan mendaftarkan diri, mengisi form baptisan dan diserahkan ke Saudari Esther Rahel. Untuk sesi konseling baptisan akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Ya, puji Tuhan, demikian pengumumannya. Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan pujian dari semua wadah. Yang pertama dari wadah WSP. Kepada wadah WSP kami persilakan. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya persembahan pujian dari seluruh kaum pria, khususnya kepada bapak-bapak, kami persilakan. Untuk yang remaja nanti sebentar ya, bersiap-siap habis ini seluruh anak remaja dan kaum muda.
Ya, puji Tuhan. Selanjutnya kepada seluruh YMB dan kaum muda boleh maju ke depan. Siap-siap, sehabis ini ada anak sekolah minggu. Oke, selanjutnya kami persembahkan untuk yang anak sekolah minggu. Sini maju ke depan. Puji Tuhan, sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekian rangkaian ibadah kita untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan kasih Kristus. Ibu Gembala memimpin dalam doa. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita berdoa saya akan sedikit menjelaskan mengenai doa 10 malam. Jadi doa 10 malam dimulai besok jam 7:30 sampai dengan jam 8:30. Hari Jumat, Sabtu, hari Minggu ibadah seperti biasa. Kemudian kembali lagi doa 10 malam Senin sampai dengan hari Sabtu dan minggunya kita sudah hari Pentakosta. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, ambil waktu untuk sama-sama kita datang ke tempat ini cuma 1 jam ya. Jadi jam 7:30 sampai dengan jam 8:30. Kita sama-sama berdoa sebagaimana dilakukan murid-murid menjelang hari Pentakosta. Jadi itu saja pengumumannya. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa sebelum kita melanjutkan dengan kegiatan kita pada siang hari ini.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kami sudah menikmati Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh menikmati Engkau, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu. Kami sudah mendapatkan Tuhan tujuan hidup kami Tuhan. Kami tahu kami punya tempat di sorga. Dan kami percaya Tuhan, selama kami ada di bumi ini Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami melakukan setiap perintah-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami punya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk terus berjalan sesuai dengan yang Engkau mau. Setiap pergumulan umat-umat-Mu, kami percaya Engkau sudah mendengar, bahkan Engkau sudah menjawab. Engkau sudah memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang menghadapi jalan buntu Engkau membukakan jalan keluar bagi kami. Kami percaya pertolongan kami hanya datangnya dari Engkau saja, dari Engkau Yesus Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami sudah lakukan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Permainan-permainan bahkan acara apapun yang sudah disiapkan oleh segenap panitia yang ada. Kami percaya Engkau tetap ada di tempat ini. Engkau tetap ada bersama kami. Dan Engkau akan terus menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk